Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami muliakan para orang tua kita yang hadir, pengurus dan jamaah salat taqwa, bahkan ibu hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini malam yang ke-30 kita laksanakan salat Isya berjamaah, salat tarawih, dan juga insyaallah besok kita laksanakan puasa terakhir di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bisa membentuk pribadi kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan daripada puasa itu kata Allah la'allakum tattaqun. Ada yang sudah 50 tahun, ada yang sudah 60 tahun, 70 tahun melaksanakan daripada puasa Ramadan. Tapi orang jadi berubah, dia punya akhlak, dia tidak berubah, dia punya sifat. Ini ada satu yang error buat kita. Apa orangnya yang salah, apa puasanya yang salah. Tapi saya yakin orangnya yang salah. Karena ibadahnya tanpa disiapkan iman, tanpa disiapkan akhlak, tanpa disiapkan ilmu yang memadai dalam mencapai gelar takwa. Orang takwa itu dalam tingkatan rukun agama itu tingkatan yang ketiga. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu. Beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Kita ini melihat Allah saya melihat setan. Kenapa saya dikatakan melihat Allah seperti melihat setan? Buktinya kalau kita sholat pengen cepat-cepat. Kalau kita zikir pengennya cepat-cepat. Kita pengen sodako pengennya yang paling jelek paling dikit. Itu kita, bukan orang dekat kita. Sebab kita belum jadi orang yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang. Kita belum jadi orang yang beriman, baru Islam. Apa itu cirinya itu kalau orang Islam? Sholatnya masih ngadep kepala, pengennya disebut-sebut dari orang lain, baru pintar pikir pengen disebut ustaz, bajunya udah ramal kira-kira kayak Habib. Kalau kagak dipanggil, tujuannya hanya urusan-urusan dunia. Kalau dia sedekah pengen disebut namanya. Kalau dia nggak disebut namanya susah. Kita itu ya percis banget. Ya. Maka dalam tingkatan tauhid orang-orang yang seperti itu masih disebut awal tauhid. Orang-orang yang nanti yang nggak selamat dia punya iman Islam artinya terancam suul khatimah. Sebab dia lihat badannya 2 orang, bajunya 2 orang, zikirnya 2 orang, apa saja pengen tampil di depan orang. Oh ini, saya perhatikan diri sebabnya gagalnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita pelajari lagi mulai kita nikmat, itu sudah nikmat dari pertama sampai 30 istiqomah. Ini orang sudah nikmat, nikmat tidak Pak? Kita baca Quran nikmat, kita zikir nikmat, kita silaturahmi ada Allah berikan satu kenikmatan yang luar biasa. Ini satu peningkatan pada ini. Udah jadi pandang lagi namanya orang ada
kenikmatan yang Allah berikan dari setiap ibadah. Berarti itu sudah boleh kita lihat main angkat derajat kita menjadi nuril Islam. Semua ibadah yang kita lakukan iman. Nah itu berarti sudah tingkatan nuril Islam. Itu jamaah sekalian. Ini alhamdulillah. Ini kalau ini kita pertahankan, ini kita sudah termasuk orang-orang yang baik. Orang-orang yang mendapatkan anugerah dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita tingkatkan lagi. Semua apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jamaah sekalian, dari tingkatan Allah muslimin kita lihat kepada nur Islam, kenikmatan ibadah, kemudian kita naik lagi nanti ke nuril iman, cahaya iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apa yang Allah berikan itu semata-mata karena Allah. Ini orang yang seperti ini mudah kenal dirinya akalnya Allah, sifatnya Allah, kerjaannya Allah. Jadi kalau kita ada orang seperti apa, kita paling senyum-senyum aja. Itu orang yang tiap hari manggul-manggul joran dulu. Padahal tiap hari ada di musyawarah, tapi bawahnya joran dulu di bawah-bawah. Kerjaannya ada yang nggak baik, nggak apa. Itu namanya akalnya Allah. Allah uji kita dengan orang seperti ini. Allah uji kita dengan orang yang mabuk-mabukan. Allah uji kita dengan orang yang rajin ibadah. Tinggal bisa kita menyarinya. Bahwa itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu semua dikembalikan. Karena itu akalnya Allah. Kemudian ada sifatnya Allah. Ada orang yang dikasih tapi tidak pernah terima kasih. Ada orang yang setiap hari diberikan, sekali tidak diberikan, apa jadi apa? Padahal dia hari dikasih. Ada orang yang berbuat baik, dia bilang ada orang yang buat bersalah, dia bilang baik. Itu nanti kita akan ketemu yang namanya sifat Allah. Di situ yang perlu kita perhatikan dalam kita mengamalkan daripada ajaran-ajaran agama. Maka orang-orang yang tidak peduli lagi dengan ucapan Allah, dia sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya caci maki Allah, ujian Allah dan sebagainya. Ini orang sudah pada tingkatan nuril iman. Apa cirinya? Sudah bisa melihat waktunya, sudah bisa melihat waktu, sudah bisa melihat bumi. Nah, di tempat kita dulu banyak di sana. Jadi kalau dia masuk kamar, dia berkorban. Padahal korbannya membatang-batang di bawah. Dia bisa waktu hanya sebentar. 2-3 menit sampai. Di tempat kita dulu. Kalau ada orang yang pengen mengajar di daerah jauh sana, akhirnya dia berangkat 3 menit sudah sampai. Padahal dari sini, kalau naik pesawat 12 jam. Tapi 3 menit dia sampai. Maka orang-orang seperti itu tuh yang disebut nuril iman. Bahkan sudah sampai dia namanya nuril iman. Orang yang hanya pandangannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia pandang Allah, yang dilihat Allah, yang dia lakukan adalah amalnya Allah, sifatnya Allah. Itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa. Ada tingkatan ihsan. Nah kita ini selama ya tingkatan iman itu udah mikirin lagi itu. Ya mau mahal, mau enggak dan sebagainya. Tapi itu perlu. Sebab orang yang banyak pahalanya semakin ringan dia dengan beban dalam hidupnya, dalam hatinya, dalam kehidupannya. Orang yang banyak pahala dan dosanya semakin berat dia. Coba teman sekalian kalau kita belajar dari ular yang menjijikan itu, bagaimana dia bisa terbang ke ular? Apakah bisa nyebrangin kali dirimu? Bisa kan? Bisa. Nah, prosesnya dia sampai waktunya dia yang menjijikan, yang kotor, yang bulu, yang sebagainya berwarna. Ketika kapal membuas akan puasa.
siapkan dirinya, dia bikin pokok hujan panas, kehujanan, dia di dalam pokok dia sabar, kayak kita disuruh puasa. Orang hina, orang maki, orang caci, kita sabar, kita tahan dengan sesuatuannya. Nanti kita keluar, ada sesuatu yang berbeda. Ini kita keluar daripada Ramadan, lahan aku berbeda. Jangan puasa sebelum Ramadan atau sesudah Ramadan sama aja. Ngomongnya sembarangan, suka suzon dengan orang. Kalau nggak pernah nyakitin hati orang yang begitu, urus apa kita? Bukan hanya sholat kita sholat, tetapi segala sesuatunya hendaknya kita pikirin dulu. Kalau kita pikirin baik, laksanakan. Kalau kita pikirkan ini tidak baik, menurut agama, menurut syariat, menurut adat, jangan dilaksanakan. Ketika Bapak mau keluar, apa yang terjadi? Sesuatu yang berbeda. Dari sesuatu yang menjijikan menjadi sesuatu yang menyenangkan, indahnya luar biasa. Bisa dapat ya? Bisa. Orang yang bertakwa itu bisa berikan bumi, bisa berikan waktu, kemana saja diberikan fasilitas oleh Allah. Makanya yang baik, yang halal-halal, datang ke tempat-tempat yang baik. Begitu juga ketika Bapak mau keluar jadi kupu-kupu, apa datangnya ke warga? Apa ke tempat tambah? Apa ke tempat-tempat yang kotor? Tapi dia datang ke taman-tamannya indah, taman bunga dengan warna yang demikian hebatnya. Itu namanya akalnya Allah. Allah bisa aja seperti jadi kuning, jadi merah, jadi biru. Yang penting indah, menandakan keindahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu dia bisa melewati sesuatu yang mustahil. Ketika dia masih menjadi budak. Nah, orang-orang yang beriman tidak ada yang mustahil. Orang-orang yang bertakwa tidak ada yang mustahil. Semuanya pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita kebanyakan kurang yakin kepada Allah. Kalau kita masih susah, pikiran kita susah, hati kita susah, ekonomi kita susah, urusan kita susah, karena kita belum bertakwa. Padahal kata Allah, wa man yattaqillah yaj'alhu makhrajan. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar dari setiap urusannya. Orang yang bertakwa, bukan orang Islam, bukan orang yang beriman. Sudah lewat itu. Jadi orang yang bertakwa yang dijamin ekonominya oleh Allah, dijamin urusannya, diberikan kemudahan oleh Allah. Kalau dia sudah pada tingkatan takwa, Allah karena kata atau dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang. Itu begitu. Maka orang-orang yang bertakwa, maka dia akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Ramadan ke situ sebenarnya, supaya Allah nggak susah-susah ngurusin. Semuanya udah paham, semuanya udah ngerti, nggak pakai disuruh sembahyang, udah pas sembahyang, nggak suruh sholat, udah nggak pakai disuruh, udah semuanya langsung. Kenapa? Semuanya nikmat. Dia keluarkan uang nikmat, dia zikir nikmat, dia doa nikmat. Ini proses yang perlu dijalankan. Bagaimana itu jemaah sekalian? Tadi kita perlu balik lagi. Kita perlu review belakang. Bagaimana niji kita rapiin sholat kita, wudhu kita, udah rapi, kita tingkatkan kepada yang namanya tauhid kita. Sifat 20 kita rapiin itu. Kita perlu kenal sama Allah. Jadi kadang-kadang kita gak kenal sama Allah, tapi kita sembahyang. Ya. Nah, dia gak kenal sama saya. Kalau sholat gede mau ditanya nih, kira-kira kalau kita kenal, jalan orang baik gak? Nolong aja gak? Nolong ya. Ada orang yang kenal separuh-separuh, Ustaz, dia kenal saja. Ada yang kenalnya, udah lama gak ketemu nih. Nah, masalah-masalah aja, gimana aja. Tapi yang kenal sama dia pribadi yang lebih dalam, apa yang diterima, apa yang diinginkan. Nah, begitu juga kita ketika kita kenal sama Allah, kita nggak pengen.
cepat-cepat berlalu dari Allah. Zikir kita, sedekah kita karena Allah, zikir kita karena Allah, apa yang kita lakukan karena Allah. Karena maksud Allah itu dekat kepada kita. Kalau ada orang bisa minta, ini tamunya Allah. Kalau ada kita doakan, seperti tadi itu ya. Wajibul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum. Itu kita baca ya selama 1 bulan ya. Itu kan kita tahu. Itu kita akan dapat pahala miliaran pahala setiap harinya. Kadang-kadang 5 hari kita baca Rabbi Fidli wa Ilayyan wa Lijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum. Memang kita pakai disuruh diminta kita. Itu kebaikan yang Allah berikan kepada kita, mendoakan kaum muslimin, maka Allah secara rahmat dan rahimnya itu kasih kita pahala sebanyak kaum muslimin yang sudah mati, yang masih hidup dan yang akan datang. Setiap hari kita dapat pahala. Ini yang seperti inilah orang-orang yang bertakwa, mencari amalan-amalan yang ringan, yang mudah, tetapi dia punya bobot yang besar. Bukan harus sholat ahad itu tiap malam, bukan harus tadarus tiap hari berapa juz, bukan harus sholat duha tiap hari. Pada akhirnya yang begitu melelahkan. Tapi kalau kita membaca sesuatu yang terbaik dari Allah, maka itulah itu yang perlu kita tanamkan. Itu yang bakal menghantar kita menjadi orang yang bertakwa. Setelah Islam kita baik, tauhid kita baik, amalan-amalan itu terus. Ya. Atau kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca setiap hari. Allah berikan kita pahala 2 juta pahala. Kalau tadi miliaran pahala, ini 2 juta pahala. Kalau kita sudah kecukupan, maka semuanya kita ada. Kita perbanyak alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Di mana dapat? Alhamdulillah. Yang pertama kita berzikir, dapat pahala zikir. Yang kedua sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Sholat itu bukan main arti pahala, tapi kita sebagai tanda syukur dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja teman sekalian yang kita bina diri kita. Terus step by step pelan-pelan kita. Nanti kalau kita sudah pada tingkatan takwa, ini orang takwa itu habibullah, orang-orang khusus. Walaupun ini namanya takwa, ini belum ada yang jadi habibullah, di sini belum ada. Yang jadi kekasihnya Allah itu belum ada. Sebab kekasih Allah itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Enggak ada resah, enggak ada gelisah, enggak ada bingung. Sebab semuanya khairihi wa syarrihi Allah. Jadi semuanya adalah afalnya Allah, sifatnya Allah yang ada. Oleh karena itu, mari kita bina. Ya, besok kita ikuti. Besok Ramadan. Masih rajin kan sholat, masih rajin kan haji, masih baik kan kita punya hati, ya kan kita punya hati. Kenapa? Pandangan Allah itu di dalam orang takwa itu bukan rajinnya, bukan sorbannya, bukan pecinya yang undang-undangnya bukan, tapi hati. Itu bagaimana dia pandai mendoakan orang lain, bagaimana dia memaafkan orang lain. Bagaimana dia diam-diam mendoakan orang lain. Bagaimana ketika ada orang ahli maksiat jadi mati-mati. Dia doa ya Allah mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dimaafkan dia dengan dosa. Ada orang yang menyakitkan dirinya, ya Allah mudah-mudahan dia dapat hidayah. Saya maafin ya Allah semua salah dan dosa-dosanya. Mudah-mudahan dia dapat petunjuk. Begitu semuanya. Jadi orang-orang yang bertakwa mudah sembuh daripada penyakit hati. Kita kadang-kadang masih ingat sama saudara dan tetangga di turunan kan? Kalau dia belum jadi kaki itu bakal ada pelaku itu tuh orang bukan bertakwa, bukan PA yang begitu. Sebenarnya kali ada katanya ya, jadi orang yang bertakwa lepas. Kenapa? Dia merasa bukan dirinya, yang ada adalah Allah ada maha pengasih maha penyayang. Kan malu kita Bismillahirrahmanirrahim.
Nah kalau kita seperti itu dengan nama Allah yang masih maha, yang masih ada sifat rezeki, masih ada kurang baik, masih ada pahala, masih ada pintu surga, masih pengen dimandang oleh orang jadi orang alim, kalau kami jadi suruh imam alim, kalau kami disebut ustaz, ini orang bukan orang baik. Ini namanya pengkhianat jamaah. Sebab dia orang jamaah kepengen disampaikan kepada Allah, dia sendiri kagak sampai. Makanya kita ingat diri kita semuanya lepas kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita harapkan. Itu sebenarnya orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa sekali lagi dia biasanya orang-orang ini dijadikan Allah sebagai kekasihnya, kekasih Allah. Ini kita belajar dari orang-orang yang soleh yang baik. Mudah-mudahan Allah sembuhkan daripada penyakit kita dan Allah sampaikan di bulan Ramadan tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Terus kita tingkatkan takwa kita. Semua takwa itu bertingkat-tingkat. Sholatnya semakin baik, zikirnya semakin baik, sedekahnya semakin baik, hatinya selalu lembut, selalu ya kan kita baca ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna. Sebenarnya kita baca itu aja kita malu. Ya, kita sebut Allah, tapi kita kagak percaya sama Rahman. Belum ada di kita, belum ada di dalam hati kita. Orang yang bertakwa itu, lihat apa-apa yang dijanjikan orang, semua nanti kalau itu diambil dulu. Apalagi ketika diambil dia selalu izin kepada Allah. Orang yang bertakwa, namun kita hina diri kita, dia benar-benar menjadi orang yang diakui ketakwaannya kepada Allah. Orang takwa itu orang yang paling istimewa, orang yang menjadi kekasihnya Allah. Maksud kita itu orang yang menjadi walinya Allah. Mudah-mudahan Allah akan derajat kita dengan asbab Ramadan tahun ini menjadikan kita orang yang baik. Allah terima segala amal-amal ibadah, Allah maafkan salah dan silap kita, khusus orang-orang tua kita panjang umurnya, sehat badannya, berkah rezekinya, berkah keluarganya, istiqomah dalam ibadah. Dan selalu dikuatkan, dikokohkan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Sekalian terakhir cari itu ya. Kalau kita senang sholat terus sholat. Jadi kalau kita sholat isya ada perlombaan. Nah, dua rakaat salat, dua rakaat salat isya itu merupakan nama rakaat Lailatul Qadri di Masjidil Haram. Maka ketika kita sholat rakaat sama seperti kita sholat pada malam Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan tiap hari kita dapat paham Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Dari surat-surat itu yang ringan, yang enteng, membaca Qur'an itu 2000 ayat, baca kuliah 1500 ayat, baca Al-Habib Berkasut 1000 ayat, baca Hidayah Silatul Abdul Zilzalah itu 3000 ayat sekali kita baca. Dari sholawat tadi dibaca dengan imam kita, sholawat fatih. Sholawat fatih itu 600.000 sekali baca. Sholawat Durjati diamalkan, diajarkan beliau itu 100.000 kan. Jadi sholawat-sholawat yang amalan-amalan dibaca pahalanya besar. Surat-surat yang dibaca yang diamalan besar. Zikir-zikir yang dibaca yang amalannya besar. Ya, enggak banyak buang waktu. Itu yang bakal nganterin kita kepada keridoannya Allah. Itu bukan karena itu Allah akan angkat derajat kita, tetapi karena cintanya Allah dengan kita banyak melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.